kita bicara tentang plug and abandonment. Plug and abandonment PNA itu aku Oh tidak ya ya punya ya. pengalaman yang detail. Wah, pokoknya ilmu paling banyak tuh justru dari DNA, Mas. Selamat malam Anton, selamat malam. Halo Mas Heru, gimana apa kabar? Gimana kabarnya? Baik, baik, baru excellent pulang pulang liburan Idul Adha ya. Gila, ngeri amat, men. Liburan terus. Kayak gua liburan tiap hari. Salah. Gimana Gimana, gimana? gimana? Dongeng Perminyakan masih maju terus tahun 2023. Kita aku pengen belajar kali ini Ton, yang episode kali ini. Gimana? Karena karena drilling sama plug and abandonment PNA itu aku Oh, tidak ya, ya, punya ya. pengalaman yang detail. Jadi hari ini atau episode kita kali ini kita bicara tentang plug and abandonment. DNA, Itu oke. fase fase terakhir dari siklus lifetime Ya, sumur. ya, betul, betul. Yang menurut aku penting sekali, tapi mungkin juga kurang seksi ya, nggak ada produksinya soalnya, jadi kurang seksi, tapi Oh, harus dibicarakan, ya betul, kan? betul, 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 betul. Oke. Jangan salah, Mas Heru. Eh, Plug and abandonment itu mungkin betul dari sisi mungkin terlihat dari luar dari sisi profit tidak terlalu banyak yang bisa ditangkap ya. Tapi sebagai employee atau sebagai yang pekerjanya, ini adalah sebuah apa ya, sekolah aku bilang Mas. Jadi Oke. bisa belajar banyak sekali dari sisi bisnis, dari sisi teknis, dari sisi regulasi. Wah, pokoknya ilmu paling banyak tuh justru dari P&A, Mas. Tuh. Karena dari sisi teknologi menarik sekali itu ya, dari sisi teknologi karena banyak teknologi yang harus muncul dari kreativitas kita untuk membuat satu yang pasti PNE itu aman, yang Ya, kedua adalah yang apa namanya, yang karena cost center dia bukan profit center, jadi harus efisien. seefisien mungkin. Betul, Jadi betul, betul, butuh betul. kreativitas lah istilahnya Betul, dari betul, betul. pelaku ya. Oke, nah kita bicara dulu episode yang hari ini Ton. PNA itu Konteks. apa? PNA dulu, Ah, PNA jadi supaya teman-teman dongeng perminyakan apa sih yang diomongin sama si pendongeng Anton ini tentang PNA. Jadi PNA itu apa? jadi konteksnya P&A itu adalah mengembalikan apapun yang kita lakukan di wilayah kerja ke Nah, sesuai menuju keasliannya ketika sebelum kita ngebor. Jadi kan Mas Rui bilang oke. tuh kita mencucuk perut bumi kan. Nah, kita harus nggak dirusakin sih, maksudnya kita melakukan perubahan terhadap struktur geologi bumi. Nah, itu Ya harus pasti kan lubang. Paling tidak lobang. kalau 20 inci seginilah, ya kan? 20 inci misalnya kan. Nah, itu harus kita Jadi, kembalikan supaya daerah wilayah kerjanya itu bisa dibudidayakan ke yang lain-lain. Bisa jadi oke. hutan atau perumahan atau pokoknya kita kembalikan ke Jadi alamnya lagi gitu Mas. Itu tujuannya itu. requirement requirement utamanya itu adalah alam. Requirement Betul, utamanya betul. adalah keselamatan dari bumi kita. Oke. Betul, 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 Nah, betul. itu gimana tuh, Ton? Kalau sudah berlubang sejauh katakanlah rata-rata 1-2 kilometer ke dalam sana. Ini apakah ada ininya, ada fasa-fasanya atau gimana? Ada. Jadi sebelum masuk ke teknis ya, kita ngomongnya dari Ya. sisi bisnis dulu Mas. Itu yang Oke, gampang. dari sisi bisnis. Oke. Jadi dari sisi bisnisnya itu kan ketika ada lapangan baru, udah discovery, biasa operator kan dan partner-partnernya mengajukan kontrak kerja terhadap ke Oke. pemerintah Oke. setempat lah atau ke yang punya Ya, itunya kan, yang yang punya punya wilayah daerah. lah, yang punya Ya. wilayah. Nah, Oke, oke. di situ misalnya anggaplah ada 5 partner di situ kan. Nah, ketika submit
apa namanya rancangan untuk budgeting dan POD di awal masa kerja itu tuh biaya eh, abandonment dan plug and abandonment itu udah termasuk Mas di situ. Oke, Itu jadi dulu. bahkan dibicarakan dari start life cycle-nya si Iya, sumur itu sebelum dibor, baru direncanakan, baru dapat sumur eksplorasi satu, baru dapat data, kita pengen mengembangkan lapangan sedemikian rupa sehingga, tetapi titik terakhirnya juga sudah dibicarakan di iya, depan. iya. Oke, Nah, dari oke, situ. oke. Jadi walau waktu kita mendesain sumurnya pun desain sumurnya seperti apa, kompleksnya seperti apa, kita mesti pikirin nanti kita itu apakah bisa Abandonnya di-abandon nggak gitu. seperti apa? Oke, jadi kalau dari sisi bisnis satu sudah dibicarakan dari awal, yang kemudian mungkin kedua adalah budget sudah disisihkan sebenarnya Betul, betul, dalam betul, betul, perhitungan apa betul, profit and betul. apa, dan lain sebagainya itu Iya. sudah oke oke Nah, oke jadi oke. setiap tahun biasanya kan si operatornya mengajukan bukan APBN ya, ya rancangan budgeting lah ya Rancangan budget lah, untuk rancangan biaya operasional. perencanaan, Heeh. keekonomian, ya. Kan tiap tahun direvisi atau 5 tahun direvisi. Nah, si Hmm. operator juga masukin tuh abandonment cost-nya berapa. Kan tiap tahun berubah pasti kan harga harga Ya, kita kan dinamis berubah. Jadi itu selalu disubmit gitu Mas. oke. Disetujui sama partner-partnernya itu. Walaupun mungkin atensinya tidak sefokus sampai habis kalau misalnya lapangannya masih berjalan gitu Jadi Mas. lebih ke kita harus dari awal sudah harus sadar kita menyisihkan dana Ya, sebagai dana yang harus kita siapkan at the end of the lifetime of kita sudah punya sesuatu yang kita bisa betul, 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 spending. Karena itu betul. I wonder jadi kalau di dalam sisi diskusi negosiasi bisnis itu di lajur tabel yang loss atau yang profit itu Biaya, abandonment cost masuknya itu masuknya biaya, biaya jadi biaya. kandungan biaya oke Jadi bagian dari itu dimasuk ke sustainability plan juga kan, bagaimana kita bisa mengembalikan ke alam sekitar gitu. nah itu penting juga disebutkan di dongeng permia kan tahun bahwa abandonment cost atau itu bagian dari sustainability effort Betul, kita untuk betul, betul, memastikan bahwa walaupun industri kita itu mengambil sesuatu dari alam, tetapi kita juga sudah betul. memikirkan eh, usaha kita untuk mengembalikan alam ke wujud aslinya. Oke, Iya. wah keren. Oke, oke. Nah, Nah yang itu dari jadi segi yang bisnis. yang jadi menarik nih Mas ya. eh, di Ah, Kalau perminyakan kan penuh dinamika tuh kan. Nah, ah. yang banyak kejadian itu lapangannya itu berpindah tangan Mas. Jadi anggaplah eh, kita Oh, ambil satu oke. contoh, ambil satu Ya. contoh lapangan A lah ya. Lapangan A ketika di Ah. develop ada 5 partner. Hmm. Misalnya 40 tahun. Di Nah. tahun ke-20 dari 5 partner itu pindah jadi 3 partner. Ada yang jual, ada yang Ah. beli, ada yang Ah. merger. Ah. Ketika sudah selesai mungkin tinggal 2. Aha. Nah, kalau mau di-abandon, itu tuh bisa jadi partner-partner sebelumnya dipanggil lagi. Jadi bisa jadi satu konsorsium tersendiri untuk Oke. mengabandon si project itu, Mas. Kan itu jadi Oke. menurut saya itu menariknya di situ, Mas. Tapi menjadi kompleks ya, sedikit kok dari Betul, sisi bisnis betul, ya. Tapi bisa betul, juga dalam merger dan acquisition itu bisa dimasukkan, ABEX tetap harus dibawa dalam perhitungan jual beli betul, kan. betul. Kan Betul. konteksnya dalam pembiayaannya kan. Kita Ya, submit ya, budget, ya, budget ya, duitnya belum ada kan. Ketika ya, ya. kita Lebih mau ke abandonment, betul, yang udah dapetin hasilnya ya mereka harus kontribusi juga toh gitu kan betul, untuk betul, biaya betul, itu. betul. Nah, itu dari sisi bisnis itu sangat menarik, bisa jadi satu satu Keren. perusahaan sendiri, satu entity kecil sendiri untuk ngurusin itu. Gitu. Itu dari sisi di luar teknis lah ya gitu. Biar Ya, bisa dari sisi bisnis orang-orang ya. ngerti lah. Tapi di dunia industri perminyakan pasti ada yang bertanggung jawab terhadap
at the end of the life cycle tuh sudah ada yang bertanggung jawab lah. Betul. Kira-kira gitu. Oke, gimana kalau kita teruskan diskusi ke episode selanjutnya? Setuju, mantap itu. Oke. Thank you. Terima kasih Anton. Sampai ketemu lagi ya. Yo. Oke. Teknis mah gampang lah. Yang gampang itu reservoirnya diisolasi, barang-barangnya diangkat. Itu aja. Nah, sekarang itu ada teknologi yang dianggap bisa lebih murah kalau kita nggak ngelakuin itu sekaligus.